Halo anak-anakku semua, selamat datang di video pembahasan tugas matematika. Di video kali ini Pak Stefanus akan membahas tugas 2 pada bab bilangan bulat. Oke, kita mulai saja ke soal yang pertama. Tentukan hasil dari operasi pecahan berikut ini. Nah, ini adalah penjumlahan pecahan. Penyebutnya berbeda. Nah, Bapak sudah menjelaskan bagaimana menggunakan rumus jika ada penjumlahan pada pecahan. Kalian bisa gunakan ini 1 dikali 8, itu 8. Kemudian 2 dikali 3, itu berarti ditambah 6. Lalu penyebutnya 2 dikali 8, hasilnya 16. Jadi 8 ditambah 6 itu 14/16. Disederhanakan menjadi sama-sama bisa dibagi dengan 2. 14 dibagi 2 itu 7, 16 dibagi 2 itu 8. Jadi hasilnya 7/8. Oke. Selanjutnya yang B, ini 2 1/9 ditambah 4 2/9 dikurang 5 5/9. Ini adalah pecahan campuran. Jadi kita rubah dahulu menjadi pecahan biasa. Oke. Nah, ini tidak perlu dirubah juga karena ini adalah penyebutnya sama. Bisa kita langsung selesaikan. Berarti 2 ditambah 4 itu 6. Ini 6. 1 ditambah 2 itu berarti ini 6 3/9. Kemudian dikurang 5 5/9. Oke. Sama dengan ini 6 dikurang 5 sama dengan 1. 3 dikurang 5. Ini 3 dikurang 5 tidak bisa ya. Oke, kita rubah saja menjadi pecahan biasa. Jadi ini 9 kali 6 itu 54. Oke, benar. 9 kali 6 54 tambah 3 jadi 57/9 dikurang 9 kali 5 45 tambah 5 50/9. Oke, jadi 57 dikurang 50 jadi 7/9. Itu dia jawabannya, 7/9. Selanjutnya yang C. Nah, ini adalah artinya jika ada tanda seperti ini, misalnya 3 tutup kurung 4 tutup kurung. Ini artinya 3 dikali 4 12. Begitu juga kalau pecahan seperti ini, artinya 1/3 dikali 1/5. Hasilnya adalah 1 dikali 1 itu 1. 3 dikali 5 15. Ditambah 1 kali 1 1 per berapa, 3 kali 6 itu 18. Jadi kalau dijumlah lagi, ini 15 dengan 18. Kalau kita kalikan 15 18 kalikan 5 kali 8 40. 8 kali 1 itu 8 tambah 4 12. Ini 5, ini 1 tambah jadi 270. Jadi ini 18 ditambah 15/270 sama dengan 33/270. Ya. 18 tambah 15 33/270. Nah, 33 bisa disederhanakan dibagi 3. 33 dibagi 3 jadi 11/20. 270 dibagi 3 itu 90. Ya. Jawabannya 11
per 90. Selanjutnya yang D. Yang D 1 per 5 dikali 1 per 6 dahulu. Ini jadi 1 per 30. Jadi sama dengan 1 per 30 dibagi 1 per 3. Karena dibagi berarti tandanya berubah. Jadi 1 per 30 dikali, ini dibalik, 3 per 1. Sama dengan, ini bisa coret, bagi 3 jadi 1, ini bagi 3 jadi 10. Jadi hasilnya adalah 1 per 10. Itu dia jawabannya untuk soal nomor 1. Kemudian soal yang kedua, diberikan beberapa bilangan 2 per 7, 45%, 0,50, dan 0,70. Ya, 0,70. 0,7 ini juga sama saja dengan 0,70. Urutan bilangan dari yang terkecil adalah, nah, kita diminta untuk mengurutkan dari bilangan yang terkecil dari 4 bilangan tersebut. Pertama itu 2 per 7, kemudian 45%, kemudian 0,50, kemudian 0,70. Sebenarnya sama saja ya, 0,7 dengan 0,70 itu sama. Oke. Bagaimana kita mengurutkannya? Kita rubah dahulu menjadi, terserah mau dirubah jadi pecahan, jadi desimal, bebas. Tapi Bapak mencoba menjadikan persen. Nah, kalau dijadikan persen, ini 2 per 7. Berarti Bapak harus kalikan 2 per 7 kali 100%. Jadi 200 per 7. 200 per 7. Coba bagi 7. Berarti yang mendekati 20 itu 4 ya. 2. 2 kali 7, 14. Kurangkan. Sisa 6, kosong. 60 dibagi 7 yang mendekati itu 8. 8 kali 7, 56. Kurangkan, jadi sisa 4, tidak bisa dibagi 7, berarti 40 dibagi 7 yang mendekati itu 6, 5 kali 7, 35. Oke, berarti sekitar 28,5 sekian persen. Cukup sampai sini saja ya, karena kita hanya ingin melihat persennya saja, berarti 28,5%. Oke, selanjutnya ini 45%, tetap sama, 45%. Kemudian 0,50, berarti kalikan saja. 0,50 ini sama dengan 50 per 100. Geser ke kanan 0-nya 2 ya. Berarti per 100 kali 100%. Coret. Ini sama saja dengan 50%. Kemudian 0,7 itu sama dengan 70%. Oke, berarti yang terkecil adalah ini, yang 28%. Berarti urutannya sudah benar ini. Dari 28%, 45%, 50%, dan 70%. Jadi urutan yang terkecil itu dari 2 per 7, kemudian 45%, kemudian 0,50, kemudian 0,7. Ini sudah benar urutannya dari yang terkecil. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Hasil dari 8 kali 0,5 ditambah 20 dibagi 0,25 per 6 dibagi 3 dikali 0,5. Nah, ini soal ini sebenarnya harusnya ada tanda, ini tanda
dalam kurung ya. Yang atas dikasih kurung, yang bawah juga kurung. Nah, yang harus kita selesaikan adalah yang atas dahulu, kemudian yang bawah, baru kita bagikan. Oke, yang atas Bapak tulis kembali 8 dikali 0,5 ditambah 20 dibagi 0,25 dibagi per atau dibagi 6 dibagi 3 dikali 0,5. Ini harusnya ada kurung untuk memisahkan. Oke, bagaimana menyelesaikannya? Ini kita rubah agar mudah. 8 kali 0,5. 0,5 ini sebenarnya adalah 0,5 sama dengan itu 5/10. Sama dengan 5/10 itu adalah setengah. Oke, setengah. Jadi bisa kita tulis 8 dikali setengah ditambah 20 dibagi 0,25. Ya, 0,25 itu sama dengan 25/100. Sama dengan 1/4. Berarti 20 dibagi 1/4. Tutup kurung. Per 6 dibagi 3 dikali 0,5 tadi dikali setengah. Nah, kalau sudah seperti ini, kita pasti lebih mudah mengoperasikannya. Oke, mana yang kita kerjakan? Tentu yang perkalian, kalau ada perkalian. Berarti ini 8 kali setengah. Berarti 8-nya bisa dibagi 2, coret. 2 dibagi 2 jadi 1, 8 dibagi 2 jadi 4. Lalu ini pembagian. Pembagian 20 dibagi 1/4. Nah, 20 dibagi 1/4 berarti Bapak tulis di sini 20 dibagi 1/4 itu sama dengan 20 dikali 4/1 sama dengan 80. Itu ya. Ini kita coret sama dengan 80. Oke. Nah, kemudian 6 dibagi 3, ini 6 dibagi 3 itu 2 ya. 2 dikali setengah, berarti bisa, ini 2 kali setengah, bisa coret 2-nya, jadi sisa 1. Jadi, yang bawah ini sudah habis, atau sisa 1 ya. Berarti, sama dengan yang atas, 4 ditambah 80, 4 ditambah 80 dibagi 1, sama dengan 84. Itu dia jawabannya untuk soal nomor 3, 84. Selanjutnya soal nomor 4, hasil dari setengah dikurang 1/3 ditambah 1/5, itu tutup kurung, ditambah 1/6 kali 2/5 dikali setengah. Oke, ini berarti kita kerjakan di dalam kurung. Setengah dikurang 1/3 ditambah 1/5. Oke, sama dengan ini bisa Bapak gunakan penyebutnya 235. KPK-nya 235 itu 30 ya. Bisa 30 bagi 3 bisa, bagi 5 bisa, bagi 2 bisa. Oke. 30 bagi 2 itu 15 kali 1 15. Oke. Dikurang, tandanya dikurang ya. 30 bagi 3 10, 10 kali 1 10. Kemudian ditambah tandanya 30 bagi 5 6, 6 kali 1 6. Jadi sama dengan 15 dikurang 10, 5 tambah 6, 11/30. Itu yang pertama. Ini sudah. Kemudian yang kedua, 1/6 dikali 2/5, kemudian dibagi 1/2. Oke, 1/6 dikali 2/5 itu jadi 2/30 dibagi setengah sama dengan
2/30 dikali 2/1. Oke, ada yang bisa dicoret. Tentu ini 30 dengan 2, ini jadi 15, ini jadi sisa 1. Jadi 2/15. 2/15. Oke, jadi ini bisa digabung. Jadi 11/30 ditambah 2/15. Itu ya penjumlahannya. Sama dengan gunakan penyebutnya bisa 30 ya. Tidak perlu pakai rumus kalau kalian bisa langsung tahu KPK-nya. 30 bagi 30, 1 kali 11, 11 ditambah 30 bagi 15, 2, 2 kali 2, 4. Sama dengan 15/30. Disederhanakan jadi 1/2. Itu dia. 15/30 dibagi sama-sama dibagi 15 jadi 1/2. Itu dia jawaban nomor 4. Kita lanjut soal nomor 5. Diketahui A sama dengan 1/3, B sama dengan -1/4, C sama dengan setengah. Hasil dari A dikurang B dikurang C adalah, hasilnya berapa ini? Kita tulis, A-nya kan 1/3, berarti A dikurang B. Jadi 1/3 dikurang B-nya itu -1/4, kemudian dikurang C-nya itu setengah. Sama dengan berapa? Nah, lihat. Ini ada min ketemu min. Min ketemu min berarti bisa kita tulis ulang lagi. Ini jadi 1/3, min dikurang min, ketemu min jadi plus 1/4 dikurang setengah. Sama dengan, kita gunakan langsung KPK 3, 4, 2, 12. 12 bagi 3 itu 4. 4 kali 1 ya, 4 tetap. 12 bagi 4 itu 3 plus 3. 12 bagi 2 itu 6. Jadi dikurang 6. Sama dengan 7 dikurang 6, 1/12. Itu dia jawaban soal nomor 5. Kemudian soal nomor 6. Hasil pendataan peserta didik kelas 7 SMPN 51 Jakarta, sebanyak 26% siswa ikut ekstrakurikuler bulu tangkis, 9/20 itu ikut KIR, 1/5 itu ikut English Club. Tentukan ekstrakurikuler yang paling sedikit diikuti. Oke, berarti kita harus membandingkan 26%, 9/20, kemudian 1/5. Mana yang paling kecil? Oke, paling kecil. Kita rubah jadi apa ini? Jadi 26% kalau kita rubah jadi desimal saja ya. Kita rubah jadi desimal. 26% jadi desimal ini 26 dibagi 100 jadi 0,26. Oke. Kemudian 9/20, 9 bagi 20. 0,94, 4 kali 20 ya. Oke, benar. 4 kali 20, 80, 10, tambah 0, 100 bagi 25. Habis, oke. 0,45. Kemudian 1/5 bagi 5, 0,10 bagi 5 itu langsung dapat 2. 2 kali 5, 10. Kurang, habis. Berarti 0,20 atau 0,22 sama ya. 0,2, 0,20 sama. Hanya dihilangkan nolnya. Jadi
ekstrakurikuler mana yang paling sedikit? Yang paling kecil tentu 0,20. Ini adalah English Club. Oke. Yang paling sedikit. Kita lanjut ke nomor 7. Ibu menerima gaji 2 bulan sebesar 3 juta rupiah untuk biaya sekolah anaknya. Oke, ibu menerima gaji 2 bulan sebesar 3 juta. Kemudian diketahui untuk biaya sekolah anaknya, ia harus mengeluarkan uang sebesar 4/5 dari gaji 1 bulan. Untuk kebutuhan belanja dapur, ia harus mengeluarkan uang sebesar setengah dari biaya sekolah. Tentukan berapa rupiah untuk keperluan dapur. Oke, jadi diketahui gaji 2 bulan itu sama dengan 3 juta rupiah. Oke, artinya kalau gaji 2 bulan 3 juta, berarti gaji 1 bulan ini setengahnya ya, setengah dikali 3 juta. Setengahnya dapat 1.500.000. Sudah dapat. Jika yang mengeluarkan uang 4/5 dari gaji 1 bulan, itu untuk biaya sekolah anaknya, berarti biaya sekolah sama dengan 4/5 gaji 1 bulan kali gaji 1 bulan. Oke, tulis saja gaji 1 bulan. 1 bulan sama dengan 4/5 dikali 1.500.000. 4/5 dikali 1.500.000 ini 5. Dengan 15 bisa kita coret. Ini jadi 3, ini jadi 1. Jadi 3 dikali 4 itu 12. Tambah nolnya 5. Sama dengan 12, nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa ini? 1.200.000. Itu adalah pengeluaran untuk biaya sekolah. Nah, untuk kebutuhan dapur, ia harus mengeluarkan uang sebesar setengah dari biaya sekolah. Berarti kita bisa tulis keperluan dapur itu sama dengan setengah dari biaya sekolah. Oke, berarti setengahnya biaya sekolah, setengah dikali 1.200.000 rupiah sama dengan coret, ini jadi 6. Oke, 12 dengan 2 dibagi 6 ya, ini jadi 1, jadi 600.000 rupiah. Ini dia adalah biaya untuk keperluan dapur, karena keperluan dapur atau belanja itu dari setengah biaya sekolah. Oke, ini dia untuk pembahasan nomor 7. Selanjutnya soal ke-8. Lee Min Ho memiliki sebidang kebun. Diketahui setengah bagian dari kebunnya ditanami bunga mawar. Jadi ada setengah bagian ditanami bunga mawar. Kemudian 2/5 bagian kebunnya ditanami bunga melati. Jadi 2/5 ditanami bunga melati, sedangkan sisanya hanya tanah kosong. Jadi sisanya tanah kosong. Pertanyaannya, berapa luas tanah kosong kebun Lee Min Ho jika luas kebun yang ditanami bunga mawar 200 meter persegi? Oke, jadi diketahui ada sebuah kebun. Jadi bisa kita tulis ada kebun. Nah, kebun ini setengahnya ini adalah mawar. Kemudian
2/5-nya ini adalah ditanami melati. Dan sisanya ini adalah tanah kosong. Nah, diketahui setengahnya mawar ini luasnya adalah 200 meter persegi. Oke, nah kita diminta mencari berapa luas dari tanah kosong. Nah, bagaimana mencari luasnya? Pertama, kita harus tahu berapa luas kebun seluruhnya. Kemudian setelah kita tahu luas kebun seluruhnya, baru kita cari tahu berapa bagian dari tanah kosong atau sisanya. Lalu kalau kita sudah tahu bagian dan luas kebun, baru kita kalikan. Jadi pecahan atau bagian dari tanah kosong kita kalikan dengan luas kebun. Nah, pertama bagaimana mencari luas kebun? Luas kebun bisa kita cari dari yang diketahui. Diketahui ini ada luas yang ditanami mawar 200. Nah, 200 ini adalah setengah bagian dari keseluruhan. Nah, jadi kalau kebun yang ditanami mawar itu sama dengan setengah kali luas kebun. Ini luas mawar ya, luas yang ditanami mawar sama dengan setengah dari luas kebun. Luas mawar itu 200 meter persegi dikali setengah kali luas kebun. Nah, artinya luas kebunnya bisa kita ketahui sama dengan luas kebun sama dengan 200 dibagi setengah sama dengan 200 dibagi setengah sama dengan 200 dikali 2/1 sama dengan 400 meter persegi. Sudah dapat ini luas kebun seluruhnya punya Liminho itu 400 meter persegi. Nah, untuk mencari luas tanah kosong berarti kita kurangkan satu bagian kebun dikurang. Berarti kita bisa tulis bagian tanah kosong sama dengan 1, ini 1 adalah satu bagian keseluruhan dikurang setengah dikurang, Pak tulis di bawah saja ya, sama dengan 1 dikurang setengah ditambah 2/5. Setengah itu adalah bagian mawar, 2/5 adalah bagian melati. Sama dengan setengah ditambah 2/5, 1 dikurang setengah ditambah 2/5, berarti di sini bisa ditulis 10. 10 bagi 2 itu 5, ini ditulis 5 ditambah 2, 10 bagi 5 itu 2, ini jadi 4. Oke, jadi 1 dikurang 5 tambah 4, 9/10. Dikurang 9/10. Sama dengan, ini sama dengan, langsung saja ya, ini sama dengan 10/10 dikurang 9/10. Sama dengan 1/10. Jadi bagian dari tanah kosong adalah 1/10 bagian. Jadi kalau luas tanah kosong, ini luas tanah kosong sama dengan 1/10 kali luas kebun. Sama dengan 1/10 dikali luas kebun. Tadi sudah dapat 400 meter persegi. Sama dengan 400 kali 1/10, berarti 400 dibagi 10.
coret saja. Jadi sisa 40 meter persegi. Itu dia adalah luas sisanya tanah kosong. Tanah kosong berapa bagian? 1/10 bagian. Luasnya berapa? Berarti 1/10 dikali luas kebun seluruhnya 400 meter. Jadi luas tanah kosong sisanya adalah 40 meter persegi. Itu dia jawaban untuk soal nomor 8. Ini adalah soal terakhir dari tugas 2 pada bab bilangan bulat. Semoga dengan video pembahasan ini kalian dapat mengoreksi pekerjaan atau tugas kalian masing-masing, jadi tahu mana yang salah, mana yang benar, dan bisa memahaminya lagi bagaimana menjawab soal dengan baik dan benar. Oke, sampai sini video pembahasan tugas matematika. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.